warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Anjali Arumawardian dengan NIM 230412055 dari Program Studi Ilmu Lingkungan Universitas Negeri Semarang. Sebelumnya, saya ingin presentasikan terkait metodologi penelitian saya yang berjudul Evaluasi Sistem Drainase Existing pada Kawasan Rawan Banjir di Jalan Tungku Sulung, Kota Batam. Dengan dosen pengampu pada matkul ini, ada Dr. Andina Putri Herianti, STMSI, dan Rifa Tunisa, Ekskul MSI, PH. Adapun daftar isi pada penelitian saya kali ini adalah latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah, orisinal, kerangka berpikir, metode penelitian, diagram penelitian, dan teknik pengumpulan dan analisis data. Untuk latar belakangnya sendiri, Indonesia merupakan negara beriklim tropis dengan intensitas curah hujan tinggi, terutama pada musim hujan. Kondisi ini membuat kawasan perkotaan rentan mengalami genangan dan banjir apabila sistem drainasenya tidak berfungsi secara optimal. Permasalahan muncul ketika kapasitas saluran drainase perkotaan tidak sebanding dengan besarnya limpasan air hujan. Situasi ini diperparah oleh pesatnya pembangunan dan alih fungsi lahan yang mengurangi daerah resapan sehingga volume limpasan permukaan semakin meningkat. Untuk kasus saya di sini adalah Kota Batam yang merupakan salah satu wilayah yang masih menghadapi permasalahan tersebut. Sebagai kota pesisir dengan pertumbuhan pembangunan yang sangat cepat, perubahan tata guna lahan di Batam terdampak pada terganggunya siklus hidrologi dan meningkatnya risiko banjir, khususnya pada ruas jalan utama. Salah satu lokasi yang kerap mengalami genangan adalah Jalan Tengku Sulung yang memiliki fungsi strategis sebagai jalur utama menuju pusat aktivitas dan Bandar Internasional Hamadi. Kondisi ini mengidentifikasikan bahwa sistem drainase existing diduga belum mampu menampung dan mengalirkan limpasan air hujan secara optimal. Oleh karena itu, fokus penelitian saya yaitu untuk mengevaluasi kinerja drainase existing sebagai dasar pengendalian banjir. Untuk rumusan masalahnya sendiri, di sini adalah untuk bagaimana kondisi aktual jaringan drainase di Jalan Tengku Sulung, Kota Batam, dan untuk seberapa efektif sistem drainase yang ada dalam menahan limpasan air hujan dan mencegah genangan. Dan yang ketiga yaitu apa saja faktor yang membuat kinerja drainase di Jalan Tengku Sulung menjadi kurang optimal. Untuk tujuan penelitiannya, yaitu yang pertama untuk menganalisis kondisi drainase eksisting di Jalan Tengku Sulung. Yang kedua, untuk menilai efektivitas drainase dalam menampung limpasan hujan, serta untuk mengidentifikasikan faktor penyebab penurunan kinerja drainase sehingga menimbulkan genangan atau banjir. Untuk manfaat penelitian di sini ada dua, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Untuk manfaat teoritis, penelitian ini tuh memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian evaluasi kinerja sistem drainase perkotaan antara kondisi existing saluran drainase, kapasitas aliran, dan potensi terjadinya genangan ataupun banjir akibat limpasan air. Yang kedua, untuk manfaat praktis di sini ada dua, bagi masyarakat dan untuk pemerintah. Bagi masyarakat sendiri yaitu untuk memberikan pemahaman mengenai penyebab banjir di Jalan Tengku Sulung serta meningkatkan kesadaran akan pentingnya pemeliharaan sistem drainase. Untuk pemerintah, menjadi bahan pertimbangan dalam evaluasi, perencanaan, dan perbaikan sistem drainase perkotaan guna mengurangi risiko banjir. Batasan masalahnya sendiri di sini yang pertama, yaitu penelitian ini hanya dibatasi pada sistem drainase existing Jalan Tengku Sulung dengan kurang lebih panjang jalan 2,125,86 meter. Analisis difokuskan pada aspek hidrologi dan hidrolika tanpa perencanaan ataupun desain ulang saluran. Debit banjir rencana dihitung menggunakan dua metode rasional, yaitu metode Gumbel dan Bloch Persempit. Kapasitas saluran dianalisis menggunakan persamaan ini berdasarkan kondisi saluran terbuka. Data curah hujan dan faktor genangan dibatasi oleh data pada BMKG, stasiun Hang Nadim, serta kondisi fisik saluran dan lingkungan sekitar. Orisinal penelitian, di sini saya menggunakan 4 jurnal terdahulu. Yang pertama ada Astika dan Cahyo Nugroho 2020. Perbedaannya itu skala penelitian mencakup banyak saluran drainase dan fokus permodelan genangan menggunakan HEC kelas 5. Untuk persamaan di sini sama-sama menganalisis hubungan kapasitas saluran dan debit limpasan hujan. Jurnal berikutnya ada Arisma et al. Tahun 2022. Perbedaannya itu tujuan utama perencanaan ulang dan dimensi saluran, menghasilkan desain saluran baru. Untuk persamaannya sama-sama menganalisis curah hujan, debit limpasan, dan kapasitas saluran. Jurnal Indra Stuti dan Yunita tahun 2020, perbedaannya itu pada fokus utama saluran tertutup, yaitu pasir dan tanah, dan lokasinya terbatas pada ruas industri dengan saluran yang tertutup. Untuk persamaan sama-sama menggunakan metode rasional dan persamaan ini. Pada jurnal Andrani et al. Tahun 2021, perbedaannya terdapat pada analisis hidrologi dan hidrolika dan tidak membandingkan
debit rencana, dan kapasitas saluran. Untuk persamaannya sama-sama menggunakan metode rasional dan mining dengan evaluasi kapasitas drainase. Rangka berpikir, di sini saya menggunakan fenomena genangan dan banjir dengan konsep sistem drainase perkotaan. Lanjut dilakukan dengan konsep hidrologi, konsep analisis hidrolika saluran, konsep analisis kinerja drainase, faktor penyebab genangan, dan fokus penelitiannya di sini hanya mengevaluasi kinerja sistem drainase jalan teku sulung berdasarkan kapasitas saluran dan debit limpasan. Hipotesis penelitian, di sini saya menggunakan hipotesis utama, hipotesis 1, yaitu kinerja sistem drainase existing di jalan teku sulung diduga belum mampu menampung dan mengalirkan limpasan air hujan secara optimal, sehingga masih berpotensi menimbulkan genangan pada saat hujan dengan intensitas tinggi. Hipotesis 0, kinerja sistem drainase existing di jalan teku sulung diduga telah sesuai dengan kebutuhan pengaliran limpasan air hujan dan tidak menimbulkan genangan. Untuk metode penelitian, di sini saya untuk waktu penelitian direncanakan berlangsung selama 2 hingga 3 bulan dengan lokasi yaitu sistem drainase di sepanjang jalan Teku Sulung, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam. Untuk pendekatan penelitian di sini saya menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode deskriptif. Pada penelitian ini saya menggunakan beberapa alat dan bahan. Untuk alatnya sendiri di sini ada meteran, aplikasi clinometer plus bubble level, GPS smartphone serta kamera. Untuk bahan sini saya menggunakan data curah hujan dari BMKG atau instansi terkait, peta kondisi saluran drainase dari dinas setempat, serta data karakteristik wilayah seperti penggunaan lahan dan kondisi lingkungan sekitar. Untuk variabel penelitiannya, di sini ada variabel terikat atau dependent, yaitu kinerja sistem drainase existing, yaitu kemampuan saluran menampung dan mengalirkan debit limpasan hujan tanpa genangan. Untuk variabel bebas atau independen, yang pertama ada karakteristik hidrologi, seperti curah hujan, intensitas hujan, dan debit limpasan. Karakteristik fisik saluran seperti lebar, kedalaman, kemiringan, dan kondisi struktur. Dilanjut dengan kondisi lingkungan sekitar seperti sedimentasi sampah, tutupan lahan, dan aktivitas masyarakat. Variabel tetap di sini menggunakan ada lokasi penelitian di Jalan Teku Sulung dengan metode analisis Gumbel dan lab persentriga untuk hidrologi dan mining untuk hidrolika. Parameter penelitian di sini menggunakan 5 parameter. Yang pertama ada 5 parameter fisik saluran dengan lebar saluran, kedalaman saluran, kemiringan, tingkat kebersihan, serta kondisi struktur saluran. Ada parameter hidrologis, mengukur curah hujan, intensitas hujan, serta estimasi limpasan pengukuran permukaan. Parameter kinerja drainase, kelancaran air, tinggi muka air saat hujan, dan waktu surut genangan. Berikutnya ada parameter lingkungan sekitar seperti keberadaan sampah, tutupan lahan, ataupun aktivitas masyarakat. Dan yang terakhir ada parameter penyebab genangan yang diakibatkan dari sedimentasi, penyempitan saluran, penutupan saluran, atau kurangnya pemeliharaan. Untuk teknik pengambilan data di sini ada 2, data primer dan data sekunder. Untuk data primer di sini saya melakukan pengukuran langsung dan yang diukur adalah lebar, tinggi, kedalaman saluran, serta kemiringan saluran. Untuk dokumentasi berikutnya saya melakukan juga dokumentasi lapangan yaitu foto kondisi saluran dan foto area genangan. Untuk data sekunder ya, saya di sini membutuhkan data curah hujan tahunan dan harian maksimum. Serta saya juga membutuhkan peta topografi dan tata guna lahan, juga data rencana tata ruang dan jaringan drainase existing. Berikutnya adalah teknik analisis data. Di sini saya menggunakan analisis hidrolika, yaitu curah hujan rencana dengan 2 metode, Gumbel dan log persentri. Dan intensitas hujan di sini menggunakan metode monoband. Yang kedua ada karakteristik daerah pengaliran, yang meliputi luas daerah tangkapan yang ditentukan dari peta topografi, kemiringan daerah pengaliran yang dihitung dari perbandingan elevasi terhadap panjang saluran, koefisien limpasan yang ditentukan berdasarkan kondisi tata guna lahan, serta waktu konsentrasi aliran yang dihitung menggunakan metode Kirchhoff. Yang ketiga, saya menganalisis debit banjir rencana dengan metode rasional. Yang berikutnya, saya menganalisis kapasitas saluran dengan metode mining dan evaluasi drainase. Yang di sini saya membandingkan debit rencana dengan analisis kapasitas saluran. Di mana jika debit rencana lebih besar dari kapasitas saluran, berarti salurannya tidak mencukupi. Namun jika debit rencana lebih kecil sama dengan kapasitas saluran, berarti saluran mencukupi. Untuk diagram alir penelitian sendiri di sini ada identifikasi masalah dan studi pendahuluan, dilanjutkan dengan perumusan tujuan penelitian, pengumpulan data, data primer dan juga data sekunder, dilanjut dengan pengolahan data, dilanjut dengan analisis kerja drainase, yaitu membandingkan debit rencana, dan mengidentifikasikan penyebab genangan. Dilanjut dengan interpretasi hasil dan pembahasan, penyusunan kesimpulan dan saran, serta penyelesaian laporan skripsi.
Baik, mungkin sekian presentasi saya terkait metodologi penelitian dari penelitian yang saya gunakan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.